Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar seleksi untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih nasib teman-teman kita ya di tenaga honorer bagi yang tidak lolos di seleksi administrasi berkas, atau mungkin teman-teman bagaimana sih yang TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Apakah mungkin nanti bisa daftar di tahap 2 ya, apakah nanti di tahap 2 itu masih ada sisa formasi di tahap 1 teman-teman. Dan terus kita juga akan bahas bagaimana sih dengan teman-teman yang memenuhi syarat ya. Jadi yang memenuhi syarat itu tentunya kan akan melanjutkan di proses berikutnya. Nah, tentunya ada kabar baiknya ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa di seleksi P3K di tahun 2024 ini tidak ada nilai ambang batas. Jadi semuanya berdasarkan ranking atau prioritas. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengakhiri pendaftaran ya, sudah melakukan resume pendaftaran dengan mengakhiri proses ya di tanggal 20 kemarin ya. Ini selain di Kemenang teman-teman ya. Jadi mungkin yang sudah mengakhiri di seleksi berkas ya, mungkin sudah sampai mencetak di bukti pendaftaran CASN ya di tahun 2024 ini. Tentunya bagi rekan-rekan yang di tahap 1 ya, tentunya menunggu jadwal ya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, yang mana nanti di hasil seleksi administrasi ini akan disampaikan teman-teman di tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Dan tentunya nanti ya sambil menunggu teman-teman tentunya banyak-banyak berdoa ya, semoga nanti di dalam pengumuman ini teman-teman nanti bisa memenuhi syarat dan bisa lolos di tahap berikutnya. Nah, tentunya bagi rekan-rekan yang seperti ini teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang dinyatakan seleksi administrasinya lolos, tentu ada kabar baiknya untuk teman-teman bisa selangkah mengikuti ujian ya. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan kita nanti yang misalkan TMS ya, misalkan tidak memenuhi syarat? Nah, tentunya ini apa yang harus dilakukan ya, apakah nanti teman-teman itu nanti tidak jadi honorer lagi atau seperti apa? Nah, nanti di dalam video ini teman-teman kita akan membahas mengenai nasib rekan-rekan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi administrasi berkas di SSC ASN ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, nah jika ini tapi yang tidak kita doakan ya, jika misalnya tidak lulus proses administrasi, apakah bisa mendaftar di gelombang kedua Pak, atau sudah sampai situ aja gitu? Mungkin ada juga teman-teman yang banyak bertanya nih Pak. Kalau kita pedomani regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Kemenpan 347 misalnya, ya, yang diatur itu dia ada dua di jadwal ada dua ya, di jadwal BKN itu ada dua, periode pertama kita anggap seperti itu dan ada periode kedua. Nah, di periode pertama itu memang diperuntukkan bagi teman-teman K2, non-ASN K2 dan yang terdata di BKN. Ya. Oke. Nah, yang periode berikutnya itu diperuntukkan bagi teman-teman yang 2 tahun berturut-turut bekerja pada instansi pemerintah itu. Oke. Ketika seleksi administrasi ini gagal teman-teman, di Kemenpan 347 itu tidak mengatur nih, ini teman-teman ini mau kemana. Belum tahu ya. Kemenpan 347 itu mengatur ketika seluruh tahapan seleksi itu dijalani oleh teman-teman, dia gagal di penghujung, di CAT dia gagal nih, dia akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Ya. Paruh waktu. Nah, ketika kita berbicara tentang jadwal tadi, jadwal tadi itu akan bisa kita jalankan ketika formasinya tersedia. Kita tidak buka formasi baru. Ya? Kita tidak buka formasi baru, artinya seleksi administrasi hari ini gagal nih, ada teman yang gagal dan tercatat itu formasi yang kosong, itu yang akan kita umumkan nanti, yang akan diikuti oleh teman-teman periode kedua. Termasuk yang tidak terdaftar di BKD sendiri ya? Iya, yang tidak. Jadi
umum kita kan tidak peruntukan untuk umum nih, umum nggak boleh ikut. Jadi yang minimal, yang paling singkat itu 2 tahun bekerja berturut-turut ya, itu yang bisa ikut di seleksi tahun ini. Nah, ketika yang tadi gagal seleksi administrasi, dia tidak bisa ikut di periode kedua. Dia udah selesai nih. Selesai sampai situ ya. Selesai dia. Yang tadi nggak diatur nih. Nah, ya kan aturan Kemenpan 347 itu kan ada 3 layer tadi tuh, K2 database BKN dan yang kedua ini. Ya, pemerintah juga memberikan ruang sama teman-teman yang 2 tahun berturut-turut mengabdi. Gimana caranya? Ketika formasi yang tadi kosong, ini seleksi administrasi gagal nih. Yang kosong ini akan ditempati, akan diumumkan untuk diisi oleh teman-teman yang periode kedua yang 2 tahun berturut-turut tadi. Berarti kita belum tahu ya formasi apa aja yang kosong nih. Belum, tunggu selesai dulu nih gelombang pertama gitu ya. Nah, ada kemungkinan nggak Pak di gelombang pertama itu sudah terisi semua formasinya? Bisa saja ketika semua seleksi administrasi itu teman-teman itu mengunggahnya dengan benar, terpenuhi syarat-syarat administrasi, terisi semua. Bisa saja. Nah, berarti ini pengumumannya setelah ujian kah atau administrasi kah Pak yang gelombang kedua ini? Kita kan sedang menjalankan seleksi administrasi ini hari ini nih. Ya. Kita akan melakukan verifikasi. Verifikasi sampai tanggal 29. Nah, setelahnya nanti kita akan umumkan itu. Berarti masih ada kesempatan ya untuk teman-teman yang lain. Teman-teman batasannya dia mendaftar tanggal 20. 20 ya? Sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15, 5 hari lagi. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Ya. Ini masa-masa deg-degan sebenarnya ya Pak ya, mau mensubmit ini antara gimana ya, maju mundur, tunggulah teman yang lain submit gitu, atau seharusnya lebih cepat lebih baik nih Pak? Kalau lebih cepat lebih baik ketika kita memang siap. Dengan cepat itu kita benar gitu ya, nggak apa-apa, silakan aja. Ya. Cuma memang yang kami khawatirkan itu seperti yang teman-teman khawatirkan tadi, itu yang kami sampaikan di awal, K2 tadi. Ya, K2 itu kalau dia sudah masuk di sana, kita mbaknya daftar nih. Daftar, udah benar, yakin benar. Formasi itu ada 1. Tiba-tiba di pengunjung masuk ke teman-teman K2. Benar dasar administrasi, ikut kompetisi dia, CAT. Nilai Mbak 500, nilai dia 300, katakan seperti itu. Yang duduk dia. Tetap dia yang duduk ya Pak? Iya, secara aturan. Berarti kita memang berperang sama K2 gitu. Iya, ini makanya kami menghimbau, kami dalam beberapa kesempatan menghimbau, ayolah teman-teman K2 ya daftar segera, biar kita tahu di mana teman-teman itu mendaftar, sehingga teman-teman lainnya itu tahu nih, nggak perlu dia mendaftar di sana. Jangan berkompetisi dengan teman-teman K2, teman-teman yang database itu nggak menang. Karena pasti diprioritaskan gitu pasti, ya Pak? Karena hierarki prioritas itu yang di Kemenpan 347 itu jelas, itu K2 itu di atas itu. Memang tetap berperang juga kita ya Pak ya, walaupun kayak SLTA sederajat kan banyak tuh formasinya gitu. Nah Pak, jika saat ujian nih Pak, mungkin ini banyak juga yang ditanya sama teman-teman, seperti melahirkan atau kecelakaan dan kondisi lainnya, apakah itu ada kompensasi sendiri Pak, atau ya tetap berjalan dan tidak lulus gitu? Kita di tahun kemarin ada kondisi yang seperti itu, memang tidak dapat diakomodir. Kondisi-kondisi yang seperti itu, ketika memang telat datang, nggak ada kompensasi, nggak ada ya Pak ya? Kalaupun ada, karena mempersiapkan, karena kan ujian seleksi ASN ini kan nggak hanya Riau saja. Iya benar. Ya, ketika ada 1-2 orang yang masuk nyusul, itu akan merubah schedule semua. Karena nasional nih, di BKN regional 12 Pekanbaru ini aja, ya itu berapa banyak instansi yang menggunakan keberadaan BKN di sini. Instansi vertikal juga. Artinya ya wajar ketika memang BKN tidak mengakomodir kondisi-kondisi yang seperti itu, karena ini akan berdampak kepada proses berjalannya seleksi ini. Karena sudah disusun sedemikian rupa. Iya benar. Nggak gampang ya untuk mengganti jadwal dan segala macam gitu ya Pak ya. Kecuali mungkin pertimbangan-pertimbangan lain lah, itu pun tentu kita harus seizin dari BKN juga. Iya, kayak kemarin teman kami ada yang mau melahirkan nih, nanya kalau misalnya rentan waktu tanggal segitu gimana. Nah di sana kan mungkin untuk sesar biar bisa menyesuaikan nih diletakkan di mana gitu ya Pak ya. Tapi kalau
dalam waktu untuk mau ujian itu nggak ini ya Pak ya, nggak ada kompensasi sedikit pun ya. Memang harus disiplin. Kemudian ya kalau bisa datang gitu ya Pak. Iya datang, ada pakai kursi roda. Kemarin tuh ada ibu-ibu misalnya dari mana waktu kita pelaksanaan ujiannya waktu itu di Unri kan. Iya. Ya kita siapkan kalau seandainya memang butuh pendampingan tenaga kesehatan, kita siapkan tenaga kesehatan, kursi roda kita siapkan kursi roda. Ya kita dampingin memang sebegitunya lah. Memang harus hadir pada saat itu gitu loh. Iya. Ya semoga nggak ada kendala ya Pak ya selama ini untuk Provinsi Riau sendiri. Nah, kalau untuk setelah administrasi Pak, setelah lulus nih, apa sih yang harus kami persiapkan Pak? Ini pede aja dulu ya, lulus gitu ya, amin ya rabbal alamin. Apa sih yang harus dipersiapkan nih Pak? Ya, karena nanti akan ada ujian CAT ya, ujian kompetensi. Ya, ujian kompetensi itu ada macam-macam tuh isinya itu. Ada sosiokultural ya, ada wawancaranya juga nanti, ada manajerialnya, dan itu memang harus dikuasai oleh teman-teman. Karena ujian CAT itu biasanya tuh skornya bisa dilihat pada saat itu. Langsung dilihat ya setelah itu. Jadi kecurangan-kecurangan itu bisa dikatakan tidak akan terjadi di sana. Mbak klik ini nih jawaban ini tuh udah tahu tuh nilainya berapa. Orang bisa ngelihat. Di luar pun orang bisa ngelihat nih. Si A nih nilainya sekian. Nah, makanya kita menghimbau persiapkan sebaik mungkin seluruh materi yang akan ditanyakan nanti gitu. Berarti harus belajar. Iya. Gak bisa cap-cip-cup ya Pak. Harus belajar, harus persiapan karena memang apalagi ketika berbicara memang ya di seleksi CAT saat ini kita tidak menggunakan nilai ambang batas, tapi kita menggunakan ranking. Ranking itu tentu yang akan menentukan di mana nanti ditempatkan. Ketika tempatnya 1 diikuti oleh 9 orang, berarti yang ranking 1 yang akan duduk. Berarti 2 sampai 9 nggak tahu nih kemana. Udah jelas ya rankingannya ya. Ranking. Berarti ya harus disiapkan apa aja mungkin yang materi-materi sesuai dengan jabatan sendiri ya Pak ya. Iya. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.